Orang Kristen yang aktif secara rohani belum tentu sehat secara rohani. Salam sukacita bagi kita semua. Bagaimana kabar saudara pada hari ini? Semoga saudara selalu dalam keadaan baik dan sehat. Saudara, beberapa hari yang lalu saya menjalani yang namanya pemeriksaan sel darah. Jadi setetes darah dari ujung jari saya diambil, kemudian dengan menggunakan mikroskop bisa mengetahui hasilnya di dalam sebuah layar monitor. Secara instan saya bisa mengetahui bagaimana kondisi ginjal saya, apakah ada serangan radikal bebas atau tidak, dan mengetahui penyebaran kolesterol di dalam tubuh saya, dan lain sebagainya. Nah, intinya banyak orang melakukan pemeriksaan medis karena ingin mengetahui bagaimana pola hidup mereka di masa lalu dan mengetahui potensi-potensi penyakit apa sajakah yang bisa terjadi di masa depan. Saudara setuju ketika saya mengatakan banyak orang memberi perhatian yang lebih terhadap kesehatan jasmaninya. Namun satu pertanyaan yang menggelitik bagi saya adalah apakah kita juga secara rutin melakukan check up rohani atas diri kita? Nah, mari kita uji bersama. Setelah ini saya akan menayangkan 7 pertanyaan bagi saudara untuk cek apakah rohani saudara itu bisa dikatakan sehat atau belum sehat. Mari kita simak bersama dan silakan saudara menjawabnya dengan jujur, ya atau tidak. Bagaimana dengan jawaban saudara atas ketujuh pertanyaan tadi? Jika semua jawabannya adalah ya, maka selamat. Artinya kehidupan rohani saudara sangat sehat dan baik. Tetapi jika tidak semua jawabannya adalah ya, maka seharusnya kita bisa bertanya kepada diri sendiri, apakah sebenarnya saya ini bertumbuh dan berbuah? Sebab faktanya banyak orang Kristen sudah lama menjadi Kristen dan sudah lama aktif dalam pelayanan, namun tidak bertumbuh dan berbuah, alias karakternya tidak berubah, hidupnya tidak berubah, dan begitu-begitu saja. Nah, boleh saya katakan bahwa ketika seorang itu aktif secara rohani, namun belum tentu bahwa dia memiliki rohani yang sehat. Karena itu, mari saudara kita renungkan bersama firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 3 sampai 8, diteruskan dengan ayat 18 sampai 23. Tentunya Anda semua sangat akrab dengan perikop Injil ini, yaitu tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Tadi sudah saya katakan bahwa banyak orang Kristen yang sudah lama menjadi Kristen dan aktif dalam pelayanan tidak mengalami pertumbuhan dan tidak juga berbuah. Mengapa bisa demikian? Karena kita kadang-kadang belum memiliki sikap yang benar dalam menerima firman Tuhan. Dari perikop Injil ini, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa ada 3 sikap hati negatif yang diumpamakan dengan tanah di pinggir jalan, tanah yang berbatu-batu, dan tanah yang bersemak duri. Mari saudara, kita check up rohani kita. Apakah saya masih termasuk seperti tanah yang di pinggir jalan?
tanah yang berbatu-batu atau tanah yang bersemak duri, tanah yang di pinggir jalan. Ini menggambarkan hati seorang yang tidak paham akan firman Tuhan. Bagaimana ciri-ciri orang yang hatinya itu seperti tanah di pinggir jalan? Yang pertama, dia tidak memberi perhatian kepada firman Tuhan. Yang kedua, dia tidak fokus kepada firman Tuhan. Dan yang ketiga, dia malas membaca Alkitab. Andai kata dia membaca Alkitab atau mendengarkan khotbah pun, dia tidak akan serius, tidak akan menaruh konsentrasi, fokus atau perhatian yang sesungguhnya. Lalu apa akibatnya? Akibatnya adalah dalam jiwa orang itu tidak ada benih firman Tuhan karena telah dicuri oleh iblis. Nah, kalau demikian iman tidak bisa bertumbuh. Jadi saat ini mungkin kita bisa bertanya pada diri kita masing-masing, seberapa banyak firman Tuhan yang sudah tertanam dalam hati kita, maka sebesar itu pula iman kita bertumbuh. Tanah yang berbatu-batu ini menggambarkan orang yang suka mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak merenungkannya. Akibatnya firman Tuhan tidak berakar di dalam hatinya. Ciri-ciri seorang yang hatinya seperti tanah yang berbatu dalam menerima firman Tuhan adalah yang pertama, ia suka mendengarkan firman Tuhan yang ringan-ringan, yang menyenangkan telinga dan hatinya saja. Jadi kalau ia mendengarkan firman Tuhan yang tidak berkenan di hatinya, ia akan mengabaikannya. Ciri yang kedua adalah ia suka mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak mencernanya dengan baik. Akibatnya imannya lemah, maka sulit untuk bisa bertumbuh dengan baik. Dan ciri yang ketiga adalah ia tidak beroleh manfaat apapun oleh karena ia tidak mencerna firman Tuhan dengan baik. Sehingga jika ia menghadapi krisis, ia tidak akan tahan. Kemudian kita beralih kepada sikap hati negatif yang ketiga yang diumpamakan dengan tanah yang bersemak duri. Sikap hati dalam menerima firman Tuhan seperti tanah yang bersemak duri menggambarkan orang Kristen yang suka mendengarkan firman Tuhan tetapi fokus hidupnya adalah pada materi duniawi. Sehingga akibatnya ia menjadi terlalu mudah merasa khawatir. Mari kita cek apakah hati kita ini masih termasuk seperti tanah yang bersemak duri dengan ciri-ciri sebagai berikut. Ciri yang pertama, tipe ini suka mendengarkan firman Tuhan dan bahkan merenungkannya. Maka kita bisa melihat pertumbuhan imannya dengan jelas. Namun, hambatannya muncul ketika berkaitan dengan uang, kekayaan, kebutuhan hidup, dan masa depan. Ciri yang kedua adalah tipe ini mudah khawatir dengan hidupnya. Kapan? Ketika ia tidak punya uang, ketika ia menghadapi masalah atau gaya hidup yang semakin besar, dan ketika fasilitas hidupnya itu menurun. Nah, ketika kekhawatiran mulai menguasai dirinya, maka ia akan dengan mudah melupakan firman Tuhan. Akibatnya imannya tidak bisa bertumbuh, apalagi berbuah. Ciri yang ketiga adalah tipe orang Kristen seperti ini memiliki hati yang sangat melekat dengan kekayaan. Saudaraku terkasih, Tuhan Yesus sangat merindukan agar kita semua bisa memiliki kehidupan rohani yang baik dan sehat. Maka supaya kita bisa terus bertumbuh, berkembang dan bahkan berbuah, kita harus memiliki sikap hati yang keempat, yaitu tanah yang baik dalam menerima firman Tuhan. Apa sajakah ciri-ciri dari tanah yang seperti ini? Pertama, ia memiliki ketertarikan yang sangat kuat akan firman Tuhan sehingga menjadikan firman Tuhan menjadi prioritas utama dalam hidupnya. Ia begitu haus dan lapar akan firman Tuhan. Ciri yang kedua adalah ia tidak hanya tertarik,
namun juga merenungkan dan menghayati lebih dalam lagi firman Tuhan dalam hidupnya keseharian. Ia punya pengertian yang mendalam akan firman Tuhan. Dan ciri yang ketiga adalah karena rohaninya bertumbuh dengan baik dan sehat, maka ia bisa berbuah banyak. Hidupnya mengalami perubahan, karakternya berubah, pola pikirnya berubah, kebiasaannya berubah. Singkat kata, karakter Kristus semakin jelas terlihat di dalam diri dan kehidupannya. Saudaraku, memang perlu proses dan kedisiplinan yang tinggi untuk membuat jiwa kita baik dan sehat. Seperti halnya ketika kita menginginkan jasmani sehat, maka kadang-kadang perlu ada makanan atau minuman yang harus dipantang. Demikian pula ketika kita sungguh menginginkan hidup rohani yang sehat, maka ada hal-hal dalam diri kita yang harus diajar, diubah, bahkan dihilangkan. Maka jika kita mau memiliki hidup rohani yang sehat dan baik, terutama agar bisa bertumbuh dan berbuah, milikilah sikap hati yang baik dan benar dalam menerima firman Tuhan. Saudaraku, respon yang baik terhadap firman Tuhan tidak ditentukan dari seberapa banyak kita mendengar firman Tuhan, tetapi dari seberapa baik kita mewujudkan firman Tuhan. Marilah kita memiliki kehidupan baik jasmani dan terlebih rohani yang baik dan sehat. Melalui firman Tuhan saat ini kita kembali diingatkan, janganlah menjadi pribadi yang aktif secara rohani, tetapi sakit secara rohani. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.